Sekitar 1 dekade yang lalu, sosok yang satu ini dianggap publik Indonesia kebanyakan sebagai seorang pendekar hukum. Orang yang berdiri di lini terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi nampaknya garis tangan berkata lain. Sosok yang satu ini menghabiskan lebih dari 7 tahun dari waktunya, dari hidupnya, di balik jeruji besi. Saat ini beliau sudah bisa menghirup udara bebas dan saat ini bersama kami di CNN Indonesia. Dia adalah mantan Ketua KPK, Bapak Antasari Azhar. Halo Pak Antasari, terima kasih sudah datang ke CNN Indonesia. Sehat Pak? Sehat, tapi ya usia tidak bisa dibohongi ya. Kayaknya nggak banyak berubah ya Pak secara fisik gitu. Ya ada uban-uban sedikit lah Pak kalau kita lihat. Itu biasa, bagi saya ya 7 tahun di penjara ya, di lembaga pemasyarakatan. Kalimat-kalimat seperti itu sudah biasa. Nah. Jadi itu semangat untuk mensupport aja, supaya kita berbesar hati. Penjara tidak membuat Anda lebih turun gitu Pak secara mental dan secara fisik misalnya? Saya pikir secara itu enggak, karena saya masuk ke sana, apa sih yang saya lakukan? Nah, saya yakinkan itu, bahwa saya tidak melakukan apa-apa. Jadi saya masih berada di lembaga pemasyarakatan itu, bukan karena perbuatan seperti yang didakwakan, tapi karena adanya putusan. Antasari Azhar pejabat publik yang biasa dikawal ya Pak ya, ada ya hidupnya enak lah gitu. Tiba-tiba masuk ke lapas dengan segala keterbatasan yang ada. Tuh, masih ada pengawal loh saya. Masih ada pengawal Pak? Masih waktu itu. Sipir? Oh, masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ada sipir yang mengawal Bapak. Itu tapi yang mengawal saya. Pertanyaan publik ini pertanyaan yang sangat manusiawi Pak. Gimana bisa pejabat publik yang dengan segala kemewahannya lah misalnya masuk ke lapas yang segala terbatas? Penyesuaian dirinya seperti apa sih Pak? Awal-awal gitu-gitu. Itu tidak serta-merta bisa Mas ya. Itu sesuai dengan jam terbang ya. Itu pengalaman saya dari kehidupan lingkungan keluarga besar saya, dan lingkungan saya dulu aktivis dan organisasi, sehingga saya mudah berempati. Nah, sehingga kayak mudah berempati itu menyesuaikan saya di dalam. Contoh seperti saya masuk, ada yang duduk tidur di lantai dengan alasan tikar tipis saja gitu. Nah, saya mencoba tidur juga sebelah sini sama dengan dia seperti itu kan. Nah, sehingga dia merasa bahwa, loh, Bapak ini kok mau seperti itu. Itu memudahkan saya untuk berinteraksi dengan bersangkutan. Yang paling sulit Pak dalam proses melewati proses tahanan dan juga sekolah di lembaga pemasyarakatan itu Pak, apa yang paling sulit itu adalah ketika malam tiba ya. Ketika malam tiba, suasana hening, sepi, kan pikiran kita kemana-mana itu. Cucu saya lagi ngapain ya, anak saya lagi ngapain ya, itu kadang-kadang. Untuk mengisi keseharian Pak Antasari, kalau saya dengarkan Pak Antasari ini jadi semacam apa ya, 7 tahun lebih di lapas Tangerang, jadi semacam panutan lah untuk para napi-napi di sana. Caranya gimana Pak meyakinkan mereka semua supaya bisa order gitu, tertib gitu, atau mungkin bisa menganggap Pak Antasari orang yang dituakan sehingga dipercaya sama mereka? Saya tidak bicara dengan mulut ya, tidak bicara dengan telunjuk. Kau harus ke situ, enggak. Saya bicara dengan perilaku sehingga bisa contoh gitu. Ya. Saya mengkoordinir pemuka-pemuka kegiatan ini. Pernah nggak sih Pak ada orang yang Bapak penjarakan gitu, Bapak usut kasusnya kemudian masuk penjara? Akhirnya satu penjara gitu sama Bapak? Ada, kemarin. Malah sebelahan blok. Ada ya Pak? Anda ingat waktu anggota DPR Al-Amin? Al-Amin Nasution. Nah, itu kan ditangkapnya zaman saya. Jadi ketika itu saya lagi di kamar ini, ada petugas masuk, kasih tahu Pak, ini ada tambahan baru di samping Bapak. Siapa? Al-Amin muncul. Loh, Anda di sini, udah baguslah, masuklah, saya bilang situ. Nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, akhirnya ketika selesai, dia selesai, dia ke kamar saya, pamitan, Antasari saya mau pulang. Udah ringan beban saya sini. Memang selama ini beban beratlah. Setiap saya melewati kamar Bapak, saya trauma. Keluarga, kondisinya bagaimana Pak? Sepeninggal Pak Antasari waktu itu, secara ekonomi, secara sosial, secara moral, kondisinya seperti apa dan mereka
curhat juga nggak sih ke Pak Antasari? Itu saya sampaikan juga beberapa kesempatan. Saya berbahagia punya pendamping yang 34 tahun. Saya sudah menikah, istri saya. Dia begitu telitinya memanage keuangan keluarga ya. Ketika saya di KPK, sistem gaji kita itu kan tidak diterima, tapi melalui transfer ke rekening. Rupanya itu dikumpulkan oleh istri saya. Jadi itulah digunakan selama saya di dalam kan. Ditambah lagi benar-benar mendesak. Ketika istri saya besuk, saya tanya ini. Saya perhatikan besuk saya, oh gelang masih ada. Kalau besok minggu depan udah nggak ada. Saya tanya itu dia kemana? Ya itulah untuk menambah-nambah dikit kan. Saya tanya nanti kenapa nggak ada? Loh, ini kan titipan, bukan punya kita. Titipan yang Maha Kuasa. Oh, pakai ini. Nah, sekarang kita butuh ya kita lepas saja. Doa Bapak untuk keluarga Bapak ketika malam-malam atau mungkin ada kesempatan untuk sholat, apa sih yang Bapak doakan untuk mereka ketika itu? Saya sejak awal, sejak 4 Mei 2009 sampai dengan 9 November 2016 di tahanan dan di lapang penjara. Kalau setiap sholat itu selalu saya mohon kepada Yang Kuasa. Satu, ya Allah, sekalipun saya dalam penjara, tolong beri kesehatan untukku dan keluargaku yang ada di rumah gitu. Yang kedua, ya Allah, kenapa aku berada di sini? Siapa yang mengibadah aku di sini? Tunjukkan padaku dengan tanda-tanda. Itu kan. Yang ketiga, ya Allah, sekalipun aku dalam tahanan dan penjara, mohon tinggikan derajatku sebagai manusia. Ya. Dan Anda melihat keluarga betul-betul menjadi harta paling besar, Pak, ya, ketika Pak Antasari ada di dalam lapas. Dan tapi alhamdulillah mulai tadi malam saya merasakan suasana yang hilang itu kembali. Suasana di mana kita duduk, saya, ada istri saya, ada anak, ada cucu, ada mantu situ, kita bercengkrama, bercerita ya. Saya keluar begitu. Kita akan bicara mengenai bagaimana Pak Antasari ini kan apa ya, Pak? Dituduh, didakwa dan diputus, divonis sebagai otak atau dalang pembunuhan seseorang. Bukan. Maaf saya potong. Ya. Itu sekarang kalau tidak saya cut itu. Boleh. Bahaya nanti. Gimana Pak? Saya dibilang aktor intelektual itu pada saat pemberitaan, opini. Tapi di persidangan sejak pengadilan negeri, putusan banding dan putusan kasasi sampai peninjauan kembali, saya itu diposisikan adalah turut serta. Turut serta, berarti bukan menjadi otak gitu, Pak, ya? Bukan. Nah, sekarang pertanyaan turut serta siapa? Nah, itu pertanyaan itu akan kita jawab di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baru ketemu cucu. Di situ maksud saya perlu keikhlasan, tidak dendam, supaya saya tidak ada beban. Jadi sehingga saya ketemu cucu anak saya itu ringan. Nah, setelah 3 bulan, yang lain cerita nanti. Pak Antasari sudah kasih sedikit bocoran ke kita. Seberapa fair sebenarnya proses hukum ini kemudian harus Anda jalani dan Anda harus hadapi gitu, Pak? Ya saya katakan, walaupun salah putusan, saya harus laksanakan, karena saya nggak benar. Ya kan? Indikasi keputusan yang salah itu seperti apa, Pak Antasari? Mungkin bisa publik akan bisa mengingatkan lagi kepada seperti publik. Ini misalnya, dakwaan jaksa, di mana saya juga jaksa, itu mengatakan bahwa terdakwalah saya maksudnya yang menghendaki matinya korban. Hal itu terlihat dari korban, terdakwa mengirim SMS kepada korban ke nomor sekian-sekian dengan isi bla 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 bla, gitu kan. Nah, dalam persidangan dimunculkan kalimat itu dibacakan. Dalam pembelaan saya ya tentu dalam proses saksi meringankan,
Saya tentu ingin tahu. Loh, saya tidak merasa bikin SMS kok. Kenapa saya tuduh SMS? Dan itu tidak pernah terbukti itu sampai sekarang. Saya semangat untuk membuktikan itu bahwa itu tidak ada. Karena saya tahu saya jaksa. Kalau satu kalimat tidak terbukti harus bebas, ya kan? Saya semangat, wah bebas saya ini, saya pikir. Saya undanglah doktor ahli IT dari ITB. Saya hadir, sudah dianalisa, forensik segala macam. Sampai 2 minggu, sidang berikutnya dia hadir di bawah sumpah. Ahli itu mengatakan bahwa SMS dari Antasari ke korban tidak pernah ada. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Nah, saya senang, wah saya bebas nih, kayak gitu. Ternyata putusnya saya dihukum 18 tahun, paling tinggi dari keseluruhan. Nah, saya berpikir ya, apa alasan hakim menyampingkan keterangan ahli tadi? Itu tidak boleh. Kemudian sampai tingkat Mahkamah Agung, Pak Antasari tetap divonis 18 tahun. Iya. Berarti kalau dalam logika publik, Pak, bukti-bukti yang diperoleh oleh penegak hukum berarti kan kuat sekali sampai Pak Antasari tidak bisa menggoyang atau mengganti atau mengubah, paling tidak meringankan putusan pengadilan ini. Iya, itu pertanyaan saya, bukti yang mana sih? Sekarang saya tanya sama Pak. Bukti yang mana yang menyebabkan saya harus masuk penjara? Ya, bukan fakta ya, tapi fakta hukum. Beda ya. Dalam proses itu tidak ketahuan, Pak. Tapi kemudian bagaimana hakim bisa memutuskan, itu dia, Pak ya? Ini pertanyaan logika publik awam yang kemudian... Kan dari keterangan Wilardi itu kan di dalam persidangan bisa kita lihat. Yang polisi. Dia mengatakan bahwa dia juga coba dikondisikan. Ya kan, jam 2 malam dia harus menandatangan BAP yang tidak pernah diperiksa. Pokoknya saudara BAP aja gitu, harus tanda tangan. Dimana dalam itu ada kalimat bahwa target kita Antasari kok. Jadi ada yang mengondisikan harus Antasari? Ya seperti itu. Anda merasa dikondisikan seperti itu, Pak? Atau di quote unquote mungkin dikorbankan atau diincar? Kan itu buku saya yang ketiga. Saya dikorbankan. Apa yang membuat Bapak merasa bahwa seorang Antasari Azhar, ketua KPK, kok saya sih diincar, kok saya sih dikorbankan? Mulai menggiring. Menjawab buku Bapak, judul buku Bapak. Saya untuk kesempatan ini mungkin tidak ingin menjawab itu. Ya, tidak ingin menjawab, tapi akan saya jawab setelah tidak ada kamera depan saya. Baik. Ya, karena itu sensitif ya. Tapi yes or no, yes jawabannya? Iya. Oke. Apalah kalau saya tanya kenapa, Pak Antasari nggak mau jawab. Kalau saya tanya siapa yang mengkondisikan, pihak mana? Ya saya tidak akan jawab, Sama tapi itu akan muncul nanti. Saya yakin itu. Nah kemarin ini juga ada salah persepsi ya di kalangan masyarakat bahwa saya sudah ikhlaskan, saya tidak dendam. Ya. Saya ini selesai, Antasari nggak berbuat apa-apa. Tidak begitu. Jadi saya ini kan baru penjara, saya mau pulang. Tentu kan gimana suasana, saya menata diri kan. Nah, baru ketemu cucu. Di situ maksud saya perlu keikhlasan, tidak dendam, supaya saya tidak ada beban. Jadi sehingga saya ketemu cucu anak saya itu ringan. Nah, setelah 3 bulan, yang lain cerita nanti. Jadi masa istirahatnya 3 bulan, Pak ya? Iya. Masa tenang, masa happy kembali dengan keluarga 3 bulan. Tapi setelah itu Antasari akan masuk gigi 4 lagi, Pak, untuk bisa menuntaskan kasusnya. Menelusuri lagi. Contoh salah satu. Mudah-mudahan apa yang sampai malam ini Pak Kapolri dengar, ya Pak Tito Karnavian, tentang SMS tadi, yang ahli mengatakan tidak ada dari saya. Tahun 2010 saya laporkan ke Polda itu. Melanggar Undang-Undang ITE. Jadi ada orang menggunakan nama saya untuk mengirim SMS menggunakan teknologi IT, kirim ke orang, neror orang kan. Nah, saya laporkan ke Polda Metro 2010. Alhamdulillah sampai sekarang tidak diapa-apain. Nah ini saya mau lapor sekalian Pak Tito, tolong. Kenapa? Karena dari situ entry point-nya untuk membuka ke lainnya. Tapi Anda kemudian, jadi ini sekaligus menjawab apa keresahan termasuk keluarga
almarhum Nasruddin Zulkarnain yang mengatakan agak kecewa sebenarnya Pak Antasari ketika mengatakan, wah dendam sudah tidak ada, saya akan bawa masalah saya, tinggalkan masalah saya di lapas. Makanya melihat apa yang saya sampaikan itu harus secara dengan kepala jernih, melihat latar belakang ucapan itu kemana. Iya. Lu saya di penjara 7 tahun, gitu. Saya memahami keluarganya itu kan memang kehilangan keluarga. Dan saya di penjara 7 tahun. Apa saya terima begitu aja? Ya kan saya juga ingin tahu. Iya. Ya layaknya kan yang melakukan itu yang masuk. Kan layaknya. Kalau saya ingin tahu gitu loh. Dan yang bersangkutan harus tanggung jawab. Dan akan ada waktunya Antasari Azhar akan fight back atau melawan hal ini ya. Tapi Anda merasa Pak Antasari politik sekarang, mungkin kekuasaan sekarang, cuaca politik sekarang ini mendukung Anda untuk melakukan fight back dan mengusut kasus ini secara tuntas nggak sih? Anda lebih percaya diri atau? Ada sih pesimistis saya, itu. Karena 2 laporan saya itu di Polda itu tidak ada apa-apain. Tahun 2010 dan? Ada kaitan dengan SMS tadi. Okay. Karena SMS tadi kemudian di SMS fiktif itu ya, dia sharing kemana-mana oleh 2 orang yang mengaku lawyer dia. Saya laporkan dia saksi palsu. Dia bilang di sidang saya pernah lihat katanya SMS itu, dia bilang gitu kan. Nah sementara SMS itu nggak ada, jangan lihatnya apa. Saya laporkan saksi palsu, tapi juga nggak ada apa-apain. Tapi Anda merasa yakin Pak bahwa memang bukti-bukti yang Anda miliki, kemudian suasana atau dukungan orang-orang yang kemudian bisa mendukung Anda untuk menuntaskan kasus ini akan bisa lebih terbuka gitu Pak. Dan publik juga bisa melihat bahwa akan ada ujung nih siapa kebenaran dalam pembunuhan almarhum Nasruddin Zulkarnain. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Karena kalau saya berkapasitas, saya punya lembaga penyidik, saya punya kapasitas penyidik. Saya bisa meriksa orang ini. Mungkin saya lakukan sendiri. Jadi kan kita tidak bisa. Kita harus salurkan lembaga yang lembaga negara yang sudah ditentukan kan. Ya. Penyidik kepolisian, penuntut kejaksaan, kan, pengadilan si persidangan. Itu kita lalui itu. Ya. Nah kalau yang itu sudah nggak berbuat, kita mengharapkan kemana? Makanya saya ada kemarin pada salah satu media saya sampaikan. Kalau mungkin kenapa tidak Presiden bikin tim cari fakta untuk kasus Antasari, iya, untuk kasus Nasruddin Zulkarnain pembunuhan. Keluarga Nasruddin Zulkarnain pada akhirnya mempercayai Anda tidak terlibat atau tidak melakukan pembunuhan terhadap keluarganya, almarhum Nasruddin. Apa yang kemudian bisa meyakinkan mereka, Pak Antasari? Nah, pada menjelang putusan, datanglah keluarga korban ini Andi Samsudin kepada saya. Bilang, Pak Antasari, sehat Bapak? Sehat. Saya tidak yakin jadinya setelah persidangan yang lihat ke Bapak begitu. Ya itu di mana tuh Pak? Di dalam lapas? Di pengadilan. Oh di pengadilan. Jadi begini aja Pak Andi, saya bilang. Anda coba cari, saya mencari. Nanti apapun dapatnya kita ketemu, saya bilang gitu. Nah bertemulah kemudian, saya sudah di lapas. Sudah lapas, kira setahun kemudian ketemu kita, beliau datang ke lapas. Nah, sudah yakin Mas katanya, bukan Mas. Loh memang bukan saya lakukan apa? Kabarnya Anda juga kan dalam fakta persidangan katanya bertemu dengan beberapa orang-orang yang seperti Sigit Haryowibisono, mungkin. Saya bertemu orang itu iya. Saya akui sejak awal kok, saya bertemu iya. Saya kenal iya. Tapi harus kemudian saya yang bunuh. Itu kan masalahnya. Ya. Saya diundang oleh Sigit ke ruangannya, ke kantor, ke rumah lah. Ya. Di Kebayoran diundang. Nah, diundang itu dalam konteksnya dia ingin minta penjelasan kenapa surat permohonan dia kok ke KPK nggak pernah dibalas. Permohonan untuk? Untuk kerjasama dengan KPK, rubrik KPK, rakyat bertanya, KPK menjawab. Oke. Jadi pertemuan Anda tuh membicarakan itu? Itu nggak ada kan, hubungannya sama yang lain-lain? Lagi bicara begitu, tiba-tiba Sigit angkat telepon. Kenapa Mas? Saya bilang itu. Ini teman saya depan nunggu di ruang tamu.
Lo temuin aja. Lo enggak. Dia ini datang ingin salaman dengan ketua KPK. Lo salaman. Loh, siapa yang nggak senang salaman ketua KPK katanya gitu kan? Ya kalau hanya itu motivasi, udah suruh masuk aja. Masuklah Wilhardi dengan pakaian lengkap, kombes, duduk samping saya. Nah ngobrol begitu, tiba-tiba Sigit nutup. Mas Wilhardi selesai ya. Saya ada bicara lain ini. Pokoknya Anda udah kesampaian kan? Saya nggak punya utang lagi, sudah salaman dengan ketua KPK. Hanya ngobrol-ngobrol basa-basi. Hanya berarti, itu. Pak? Basa-basi saja itu kan berarti kan Pak ya? Iya. Dengan Pak Dan Wilhardi. di depan saya juga hanya kopi, kue. Sudah. Nah, tanpa sepengetahuan saya rupanya, Sigit ini mengajak Wilhardi ke kantornya yang lain. Di Kebayoran juga. Mengajak yang lain. Di situ dia ngomong. Tadi Pak Antasari sebelum pulang pesan sama saya, begini, cari orang gini. Atas perintah Sigit kepada permintaan Sigit kepada Wilhardi. Iya. Mengatasnamakan Antasari Azhar. Gitu. Yang itu tidak pernah terjadi, tidak pernah Anda lakukan. Tidak pernah Iya, ada proposal itu kepada. Lah urusan saya kan, dan saya juga baru temui Wilhardi baru itu. Sebelum tidak pernah ketemu. Kenapa ada kecurigaan nggak Pak Antasari? Kenapa Sigit kemudian bisa mengatasnamakan Bapak untuk melakukan sesuatu Saya tahunya setelah persidangan. Itu fakta persidangan. Kalau saya tahu sejak awal, mungkin lain ceritanya. Tapi Anda juga tidak tahu apa motif atau tendensinya Sigit kemudian meminta William Wizard untuk melakukan apa yang diatasnamakan permintaan Antasari. Saya coba analisa, banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Yang paling mungkin apa Pak Antasari? Bisa ada kemungkinan Sigitnya melaksanakan niat orang lain, bisa akan ada kemungkinan materi, banyak kemungkinan. Tapi kemungkinan yang mana yang lebih dekat itu sementara ini saya keep dulu. Oke. 3 bulan lagi mudah-mudahan akan dibuka sama Pak Antasari. Ya, tapi pernah berkomunikasi lagi nggak Pak Antasari sekitar sama Sigit kemudian yang sudah bebas juga, William Wizard, orang-orang yang mungkin merasa sama-sama dikorbankan juga seperti kalau Pak Antasari. Kalau Wilhardi dia sudah bebas bersyarat juga. Setelah dia keluar dia nemuin saya ke LP. Kita pernah ngobrol. Nah, tapi kalau Sigit tidak pernah sama sekali. Dan untuk apa saya bertemu? Masih dendam Pak sama Sigit Pak? Ya. Masih dendam? Kan sudah bilang saya tidak ada dendam sama siapapun sekarang, selesailah. Tapi kalau buka kasus ini terbongkar, bukan berarti saya kemudian dendam. Nah, doa saya dijawab. Hari demi hari datang orang memberikan masukan. Makin hari makin terang. Gitu. Cobalah pada Pak Tito Kapolri, ya, usutlah itu, yang laporan tentang SMS itu. Ya. Kalau itu bisa diusut, saya akan lanjutkan yang lain. Ya. Tapi menarik Pak, ini agak sensitif sedikit. Dalam perjalanan kasus ini kan Pak Antasari kemudian dituduhkan juga ada cinta segitiga katanya sama antara Nasruddin Pak Antasari ada dengan juga itu Rani. barisan segitiga dulu. Iya makanya. Bagaimana Anda menjelaskan ini kan masalah yang sangat sensitif, bukan masalah pembunuhannya tapi masalah yang sangat sensitif untuk Anda dan istri Anda. Gimana menjelaskan kepada keluarga Pak? Kalau istri saya sudah nggak percaya. Dia meyakinkannya tahu gimana Ibu Pak? Ya? Bahwa yang betul-betul saya tidak meyakinkan. Gitu. Saya tidak meyakinkan. Saya katakan kalau istri saya mau percaya silahkan. Tapi tolong dilihat perjalanan hidup kita sudah sekian puluh tahun kita menikah. Akhirnya istri saya tidak percaya. 1 tahun, 2 tahun di dalam lapas, saya didatangi oleh beberapa teman dari kalangan politisi, dan dia bawa salah satu kiai. Dia katakan, Pak Antasari kalau kasus pembunuhan sih omong kosong itu ada pelaku lain. Nah, cuman masalah wanita ini katanya, itu akan merusak karakter, dia bilang itu. Kalau ketemu ya, tapi kalau melakukan hal yang dilarang agama enggak. Tapi itu yang dikondisikan sebenarnya oleh orang-orang yang menginginkan yang Bapak penting tadi. ketemu.
Sama seperti Willy Adewizar tadi, yang penting salaman, ketemu, terlihat bertiga gitu. Baru dibikin cerita mereka kan. Oke. Ini ada penulisnya kan. Jadi Anda harus lebih banyak hati-hati sama orang, Pak ya? Mungkin Semua, Anda terlalu baik sama orang, Pak. Bukan saya aja, semua. Waktu itu saya bersuara bahwa untuk para pejabat negara, siapapun pejabat publik, hati-hati. Karena ini paling gampang untuk menghancurkan kita. Pelajaran paling apa, Pak, yang kemudian paling Bapak terima, paling Bapak dapat dari segi moral, psikologi, hukum tentang kasus yang menimpa Bapak ini sebelum kita akhiri wawancara? Ya, kalau hukum ya jelas ya. Banyak dilaksanakan tidak sesuai dengan protap hukum ya. Due process of law-nya. Kalau segi moral ya itu tadi. Hati-hati. Karena banyak cara orang. Tapi ya. Anda tetap optimistis bahwa hukum Indonesia masih tetap bisa diandalkan. Kedepannya masih banyak orang-orang Indonesia yang mungkin banyak bergantung dan berharap banyak akan penegakan hukum yang seadil-adilnya di tanah air. Saya semula memberi apresiasi kepada Pak Jokowi dan kebijakannya melakukan reformasi bidang hukum. Oke. Nah, tapi entah bagaimana terus sekarang hilang lagi gema itu. Harus reformasi. Kalau tidak reformasi nanti siapa aja kemungkinan akan bisa terkena. Dan siapa saja bisa memanfaatkan hukum untuk bisa mengkondisikan atau menggebuk lawan politik misalnya seperti itu, Pak ya. Bukan misalnya, itu sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Next ke depan apa yang akan Bapak lakukan secara Antasari sebagai seorang bapak, Antasari sebagai seorang ahli hukum, Antasari sebagai seorang mantan aktivis? Apa yang akan Anda lakukan, Pak Antasari? Mengisi hari-hari ke depan sisa hari Anda nih. Ya, saya kan masih ada PR tentang ini ya. Kalau PR ini 1-2 hari ini selesai, artinya muncullah pelaku sesungguhnya, mungkin ke depan saya akan lebih lancar. Ya kan? Nah, tapi namun demikian perjalanan waktu juga terjadi, saya juga perlu makan, keluarga juga perlu makan, saya juga ingin di usia senja ini menyumbangkan tenaga dan pikiran yang mungkin berguna untuk bangsa ini. Saya harus cari wadah, ya kan? Di sana wadah saya menyumbang tenaga pikiran, di sini wadahnya saya cari makan, ya kan? Tapi kalau masalah itu belum selesai, itu masih saya tidak totalitas gitu. Kalau misalnya Pak, tadi Anda Pak katakan pesimistis. Kalau misalnya fakta hukum, proses peradilan, proses hukum yang Anda berusaha jalani bersama rekan-rekan misalnya, tidak juga menemukan sampai titik tertentu, tidak juga menemukan aktor, atau tidak bisa mengungkap siapa dalangnya sebenarnya. Anda ikhlas nggak sih Pak Antasari? Sampai Anda bawa mati misalnya. Begini, saya akan uji apa yang saya punya ya. Saya punya data ini, saya akan uji. Apa betul tidak bisa gitu. Kalau itu tidak bisa, saya puas walaupun tidak terjadi juga. Tapi masalahnya, kenapa saya begitu? Seperti saya katakan tadi, cobalah pada Pak Tito Kapolri, ya, usutlah itu, yang laporan tentang SMS itu. Ya. Kalau itu bisa diusut, itunya apa namanya? Saya akan lanjutkan yang lain. Ya. Kalau itu enggak, ya bagaimana kita mau lanjutin yang lain? Pintu masuk dari situ ya. Anda yakin sekali pintu masuk dari situ. Kalau situ tidak terbukti, maka apa yang kemudian dituduhkan kepada Antasari Azhar tidak terbukti juga. Yakin. Terima kasih sekali lagi Pak Antasari atas perbincangannya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terjadi. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Saya Budi Adiputro. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sekali lagi Pak.